I know this must seem like the darkest day. You understand that? Di suatu tempat ada sebuah kecelakaan, yaitu sebuah kejadian kecelakaan mobil yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Elena beserta ayahnya ketika Elena masih muda. Lalu ada pemberitaan di televisi tentang pembunuhan paling keji dan mengerikan dalam sejarah di kota tersebut, yang dimana itu merupakan pembunuhan berantai. Pembunuh yang tanpa diketahui identitasnya telah membunuh banyak keluarga. Bahkan di sana juga diberitakan bahwa seorang pria bernama Arkin, dia telah hilang diculik setelah mendapat panggilan darurat dari sang istri yang bernama Liza. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih. Amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Whisper in my head, from out of nowhere, like a whisper in my head, when I've got something to share. When I'm unable to speak. Selamat datang di channel Zora Fortune dan selamat menonton. Waktu Elena yang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, dia mempunyai seorang pacar. Are you here? Di sisi lain, sahabat Elena yang bernama Missy dan George, mereka mengundang Elena untuk menghadiri sebuah pesta klub malam. Let's go. Lalu mereka sampai di klub malam yang sangat tertutup. Awalnya pesta berjalan seperti pada umumnya. Di sini mereka bersenang-senang menghilangkan rasa penat dan tanpa sengaja, Elena menyaksikan pacarnya yang bernama Brian. Dia sedang berciuman dengan wanita lain. Elena yang marah, dia langsung meninggalkan tempat tersebut lalu pergi memasuki sebuah ruangan yang terisolasi. Sedangkan di atas papakan lampu terlihat The Collection sudah siap menanti. Di sana, Elena menemukan sebuah kotak merah dan membuka kotak tersebut. Kemudian, Elena dengan sangat hati-hati membuka kaitan kotak itu dan voila, muncullah songgok manusia yang bernama Arkin. Arkin pun langsung mendorong Elena karena dia tahu The Collection sudah memasang jebakan, dan ketika kotak merah itu terbuka, jebakannya pun langsung aktif. Lalu meneror seisi klub malam itu, sehingga mereka semua tewas tergiling. Sedangkan mereka yang selamat, mereka mencoba melarikan diri, tapi hal itu sungguh sia-sia. Karena klub malam itu sudah terisi banyak jebakan yang mematikan. Di sini Arkin berusaha untuk meminta tolong kepada Elena, akan tetapi karena Elena takut, dia pun meninggalkan Arkin. Kemudian Elena bertemu dengan temannya yang sudah terjebak di dalam perangkap besi, dan perangkap itu akan menekan semua orang yang ada di dalamnya sampai gepeng. Di sisi lain, Arkin sudah berhasil melepaskan dirinya, dan ketika Elena dikejar-kejar oleh The Collection, di sini dia meminta bantuan kepada Arkin, tapi karena pergerakan The Collection terlalu cepat, dia pun berhasil menangkap Elena, sedangkan Arkin langsung kabur dari sana. Karena dia tidak mau lagi berurusan dengan The Collection tersebut. Lalu Elena dimasukkan ke dalam kotak yang berwarna merah. Dan singkat cerita, Arkin sudah berada di rumah sakit lalu mendapatkan perawatan. Arkin didatangi oleh seorang pria yang bernama Lucelo. Ternyata Lucelo merupakan bawahan dari ayah Elena. Di sini Lucelo diutus oleh ayahnya Elena untuk mencari keberadaan The Collection, yang kemudian menyelamatkan Elena. Bisa kita ketahui kalau ayahnya Elena ini bukan orang biasa. Kemudian Lucelo meminta bantuan kepada Arkin, yaitu untuk menunjukkan di mana tempat The Collection bersembunyi. Mendengar hal tersebut, Arkin pun menyetujuinya. Di sisi lain, Elena yang masih terkurung di dalam kotak merah, Elena menemukan sebuah lubang kecil di kotak itu dan dia mulai melihat apa yang terjadi di luar. Di sana Elena melihat The Collection yang sedang menyiksa korbannya. The Collection memotong bagian tubuh dari korbannya yang dia sukai untuk dijadikan koleksinya. Sedangkan Lucelo dan timnya sedang menyusun rencana. Arkin pun membuat kesepakatan kalau dia hanya mengantar Lucelo dan timnya sampai ke depan, dan dia tidak akan ikut masuk karena Arkin takut bahwa dia sudah tahu betapa bahayanya The Collection. Yang pada akhirnya Arkin tidak mau berurusan lagi dengan The Collection itu, dan di sini Lucelo setuju dengan kesepakatan Arkin. Namun Arkin juga bisa dibilang pintar karena dia berhasil melacak keberadaan The Collection, yaitu menggunakan luka yang sudah dia buat di tangannya.
Jadi ketika mobil The Collection belok atau stop, dia langsung menandai tangannya. Sedangkan Elena yang merasa situasinya sudah aman, dia mencoba membuka kotak itu menggunakan kutangnya yang ternyata berhasil. Tak lama kemudian The Collection kembali. Elena yang panik, dia langsung bersembunyi di sana. Sedangkan The Collection yang melihat kotak itu terbuka, dia pun langsung melepaskan koleksi laba-labanya untuk melacak keberadaan Elena. Karena dia tahu Elena pasti masih ada di sana. Ketika Elena hampir ketahuan, alarm pun berbunyi, yang menandakan kalau ada orang asing yang datang ke tempat persembunyiannya. Dan yang datang adalah Lucielo beserta timnya serta Arkin. Di sini Arkin sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu mengantar Lucielo dan timnya ke tempat persembunyian The Collection. Dan tempat itu ada di hotel terbengkalai. Akan tetapi, Lucielo mengingkari kesepakatannya. Lucielo menyeret Arkin masuk ke dalam untuk memimpin jalan mereka. Merasa ditodong senjata, terpaksa Arkin ikut masuk ke dalam sana. Waktu mereka masuk, tiba-tiba The Collection menyerang salah satu tim Lucielo yang terjaga di luar. Sedangkan Lucielo dan timnya, mereka harus berhadapan dengan korban The Collection yang sudah dijadikan bahan eksperimen. Yang dimana korban-korban The Collection sudah disuntikkan sebuah cairan, dan cairan itu membuat mereka menjadi gila bahkan seperti zombie. Di sisi lain, Elena masih mencari jalan keluar dan dia memasuki ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, dia menemukan sebuah kotak. Dan di dalam kotak itu, terdengar ada suara yang meminta tolong. Waktu Elena membuka kotaknya, ternyata di dalam kotak itu ada seorang wanita yang bernama Abby. Elena pun mengajak Abby untuk mencari jalan keluar dari sana. Yang kemudian scene berganti. Lucielo dan timnya menemukan seorang pria yang meminta tolong. Pria itu menangis sambil mengatakan aku tidak berhasil. Yang ternyata di leher pria itu sudah dipasangkan alat peledak. Bahkan ledakan itu mengaktifkan jebakan yang lainnya, sehingga menewaskan salah satu tim Lucielo. Melihat ada celah, Arkin pun langsung kabur dan berpisah dari timnya Lucielo. Sedangkan Elena dan Abby, mereka masih mencari jalan keluar. Ketika Elena ingin memasuki sebuah ruangan, Abby pun melarangnya karena Abby tahu kalau di sana sudah ada jebakan. Abby mengatakan bahwa The Collection menyukai dirinya. Dan di sini kita tidak tahu apa hubungannya Abby dengan The Collection ini. Namun tiba-tiba alat bantu Elena mengalami error dan dia merasa kesakitan. Melihat hal tersebut, di sini Abby tidak yakin kalau Elena bisa membawanya keluar. Dan dia pun teriak-teriak nggak jelas sampai The Collection pun datang lalu mengejar Elena. Singkatnya, Arkin berpisah dengan tim Lucielo, dia memasuki sebuah ruangan. Dan di ruangan itu, Arkin melihat banyak koleksi dari The Collection. Terlihat banyak tubuh manusia yang sudah dimodifikasi. Bahkan, tubuh-tubuh manusia itu disambung seperti menyerupai bentuk serangga. Lalu di ruangan itu, Arkin melihat seorang wanita yang sedang dipaku di tembok. Wanita itu meminta tolong kepada Arkin, namun Arkin nggak bisa berbuat apa-apa karena The Collection keburu datang ke sana. Yang kemudian The Collection langsung menyayat leher wanita tersebut. Kemudian Arkin memasuki ruangan yang lain. Di ruangan itu terlihat seperti museum lukisan-lukisan yang aneh, dan di sana tim Lucielo berhasil menemukan Arkin. Namun tanpa mereka sadari, dari atas The Collection sudah mempersiapkan jebakan untuk mereka, yang ternyata The Collection gak cuma sadis dan pintar, namun dia juga jago bela diri. Di sana tinggal tersisa Lucielo dan Arkin. Tak lama kemudian mereka berdua bertemu dengan Abby. Di sini Abby mengatakan dia mengetahui tempat Elena dan dia akan mengantarkan mereka berdua bertemu dengan Elena. Asalkan mereka mau membawa Abby keluar dari tempat tersebut. Namun kita masih belum tahu siapa The Collection sebenarnya dan apa tujuannya. Lalu Abby mau memimpin jalan mereka. Waktu di tengah perjalanan, mereka mendengar ada suara orang minta tolong. Elena pun mendengar suara tersebut. Kemudian Lucielo menghampiri suara itu dengan arah yang berbeda. Namun di sini Lucielo malah masuk ke tempat yang salah. Dia masuk ke jebakan The Collection dan ternyata suara yang Lucielo dengar itu hanyalah suara dari speaker yang sudah disiapkan oleh The Collection untuk mengarahkan Lucielo ke jebakannya. Sedangkan Elena, dia berhasil menemukan sumber suara yang asli dan dia berhasil menyelamatkan tim Lucielo yang diculik tadi. Singkat cerita, mereka berhasil bertemu dengan Elena. Mereka pun berusaha keluar bersama-sama dari tempat itu. Namun di suatu ruangan mereka menemukan sebuah lubang ventilasi dan secara kebetulan di luar juga ada orang yang lagi bakar-bakaran. Akan tetapi karena jarak mereka jauh,
Biarpun mereka berteriak pun, suara mereka tetap nggak kedengaran. Arkin pun memiliki seonggok ide untuk menembak orang tersebut, yaitu dengan tujuan agar menarik perhatian polisi. Dan ketika polisi sudah berkumpul di tempat lokasi penembakan itu, Arkin akan kembali melepaskan tembakan agar polisi tahu di mana lokasi mereka. Namun tiba-tiba Abby mengunci ruangan tersebut. Lalu dia teriak-teriak ke arah CCTV agar The Collection mengetahui keberadaan mereka. Dan di sini kita tahu mungkin Abby merupakan penggemar dari The Collection. Lalu dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada The Collection tersebut agar The Collection lebih menyukainya. Sedangkan tim Lucillo yang kesal, dia langsung menonjoknya hingga dia terkena jebakan dari The Collection yang pada akhirnya Abby pun meninggoy. Tak berselang lama The Collection datang dengan 2 anjingnya. Waktu The Collection melihat Abby yang sudah meninggoy, dia pun terlihat sangat marah dan Elena kembali tertangkap. Sedangkan Lucillo, di sana dia terkena jebakan dan tidak bisa bergerak. Dia pun menitipkan Elena kepada Arkin agar Arkin bisa menolong Elena dan membawanya pulang. Singkatnya, Arkin dan tim Lucillo mereka berhasil menemukan Elena. Namun ternyata Elena hanyalah umpan dan mereka kembali masuk ke dalam jebakan The Collection. Di sana The Collection berniat untuk menghancurkan markasnya serta menghilangkan semua bukti-bukti yang ada di sana karena dia sadar polisi sudah bergerak menuju ke tempat tersebut. Sedangkan Arkin dan yang lainnya sudah tidak memiliki waktu lagi. Mereka harus cepat keluar dari sana sebelum sumbu itu meledakkan kantong yang berisi bahan peledak. Karena pintunya susah dicapai, Arkin pun meminta salah satu dari mereka untuk mematahkan tangannya. Yang kemudian mereka pun berhasil keluar dari jeruji besi itu. Ketika mereka sudah sampai di ruangan koleksi, tiba-tiba The Collection datang dan menyerang tim Lucillo dari belakang hingga dia tewas. Lalu terjadilah perbentrokan di antara mereka dan jelas mereka kalah. Ditambah lagi, di sini Arkin bertarung dengan satu tangan. Waktu The Collection ingin membinasakan Arkin, tiba-tiba Lucillo datang dan ternyata dia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Dengan bela diri yang luar binasa, akhirnya The Collection berhasil membunuh Lucillo. Namun, Arkin masih belum menyerah. Dia bangkit dan kembali melawan The Collection yang pada akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Lalu melemparkannya ke basement yang sudah dipenuhi dengan tangki bensin. Sementara itu Elena berhasil memanggil petugas pemadam kebakaran. Di sini mereka berusaha membuka pintu tersebut. Namun Arkin terjebak di dalam kobaran api dan dia pun sudah pasrah dengan kematiannya. Elena yang melihat hal itu, dia tidak tinggal diam. Dia pun memecahkan tabung koleksi yang berisi air. Sehingga air itu memadamkan api yang menjebak Arkin dan mereka berdua berhasil keluar dari sana. Lalu Elena kembali bertemu dengan ayahnya. Namun di sini Arkin menemukan keanehan karena dia menemukan topeng The Collection itu yang sudah terbakar, namun tidak ada jasadnya dan bisa dipastikan kalau The Collection itu masih hidup. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang memasuki rumah dan dia terkejut ketika melihat ada kotak merah di rumahnya. Dan tiba-tiba dari belakang ada seorang yang menodongkan senjata yang ternyata dia adalah Arkin. Dan orang yang ada di depan Arkin, dia adalah The Collection yang asli. Di sini Arkin ingin melakukan balas dendam agar The Collection tersebut dapat merasakan apa yang dirasakan selama ini. Lalu Arkin akan membunuhnya, namun The Collection mencoba melawan Arkin yang pada akhirnya The Collection masuk ke dalam kotak merah lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.